warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum pernah membuat atau menggunakan aplikasi OBS Studio, kali ini saya akan berbagi gimana caranya membuat rekam layar atau screen desktop. Sebelum kita lanjutkan, mohon untuk subscribe dan like agar nanti kita bisa membuat tutorial selanjutnya seperti Corel Visual dan seterusnya. Nah, sering kita jumpai yang lagi ngetren sekarang yaitu main slot. Gimana caranya kita buat permainan itu bisa kita posting di channel Anda. Nah, gini caranya. Langsung aja bro. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah download OBS. Nah, download yang paling mudah ya di Google atau yang lainnya. Kebetulan saya sudah ada. Langsung aja kita peragakan. Pertama, kita buka aplikasi OBS. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Nah, di OBS ini yang pertama kita lakukan adalah perkenalan kotak dialog dulu. Di sini ada scan, source, audio mixer, scan transisi, dan kontrol. Nah, terlebih dahulu kita membuat di scan-nya dulu. Scan ini sama dengan judul. Nah, kita buat judul scan, kita rename dulu atau kita add bisa. Kalau kita add, kita membuat judul lagi di bawahnya. Ini kita rename dulu. Nah, bisa kasih judul coba satu. Nah, kalau kita sudah buat scan ini atau judul, kita lari ke setting. Nah, untuk setting ini ada general. General ini kita pakai default aja semuanya. Default. Semuanya default. Nah, kemudian streaming. Nah, streaming ini sudah tahu, mungkin itu untuk streaming ketika kita live. Di sini ada service, karena ada YouTube, Facebook, stream dan sebagainya. Nah, kita ke output. Output ini penting karena ini nanti mempengaruhi dari hasil rekodnya. Karena kita nanti ke recordingnya, streamingnya kita abaikan dulu, kita ke recording. Nah, recording ini kita pakai tip yang standar dulu. Untuk percobaan kita pakai standar. Nah, untuk recording pad ini hasil rekodnya kita taruh di mana? Contohnya kita browsing. Nah, kita taruh di D atau terserah menurut Anda lah, yang penting ditaruh di folder yang aman. Nah, kemudian kita recording formatnya, kita pakai MP3, MOV, VL, MKV dan seterusnya tergantung. Nah, saya menggunakan MP4 supaya formatnya atau resolusinya lebih
bagus. Nah, untuk ini default semua. Kembali ke audio. Nah, kalau audio ini kita pakai default semua bisa, atau kita pakai ini default. Ini kalau kita pilih ada speaker ini biasanya on board itu tergantung, ada Realtek, ada macam-macam lah. Karena kebetulan ini komputernya pakai Realtek. Nah, kita Realtek semua desktop audionya. Nah, desktop ini ketika kita merekod desktop ini suaranya otomatis nanti sudah masuk. Ada mic out-nya itu inputnya. Kalau kita pakai mixer suara supaya suaranya enak, nah kita pakai namanya mic out itu bisa, atau kita defaultkan semuanya bisa. Oke, kita ke video. Nah, ini video ini penting karena ini mempengaruhi hasil dari recordernya nanti. Nah, pas kanvatnya kita pakai resolusi 920 kali 1080. Karena CPU ini atau komputer ini support dengan 1920 atau 1080, kita bisa manfaatkan resolusi ini. Tapi kalau nggak mampu, kita ada solusi yang di bawahnya 1280 kali 720 dan seterusnya, nanti tergantung VGA-nya. Nah, untuk outputnya kita pakai 1280 atau 720 atau nanti kita samakan 1020. Oke, tergantung VGA-nya. Oke, kita ke hotkey. Hotkey ini adalah perintah di keyboardnya untuk mempermudah ketika kita mau merintah atau enggak menggunakan kursor. Contohnya gini, kita pakai start record, kita pakai kontrol di keyboardnya. Nanti ketika kita tekan kontrol, itu otomatis dia stop. Nah, terus stopnya kita pakai alternatif. Apa gunanya? Ketika kita minimalis OBS-nya, kita bisa menggunakan tombol di keyboardnya untuk start. Nah, begitu. Untuk ini warna ini enggak terlalu penting juga. Nah, ini juga kita pakai proses defaultnya. File namanya ini tergantung CC, ADD, RA sudah standar, enggak masalah. Nah, kemudian kita play atau kita oke. Nah, kita kembali ke tampilan utamanya. Nah, kita besarkan. Tampilan utama ini judulnya kita coba satu scan-nya. Nah, judul ini nanti kita menggunakan source-nya. Source-nya sebenarnya itu kita pakai perangkat apa. Nah, kita tekan tambah. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada audio input kamera, capture, audio output capture, processing color, display capture, dan seterusnya. Nah, pertama kita menggunakan display capture karena kita merekod displaynya atau mengcapture desktopnya. Kita pakai ini. Kita beri nama terserah atau udah standarnya aja, defaultnya aja. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah ada tampilan desktop kita ini sudah kerekod di sini. Oke, kita pakai otomatis. Displaynya sudah termasuk yang settingan tadi 1120. Kita oke. Nah, ini. Nah, kemudian ini
Gimana caranya untuk memilih suaranya? Untuk mic out-nya, desktop audionya, desktop dan sebagainya. Kita tambah lagi audio input capture. Nah, kita oke. Kita pakai ini lean-in atau mic atau Realtek Activation. Ini karena kita menggunakan keputusan pakai lean-in. Jadi di sini ada tulisannya lean-in. Nah, kalau kita menggunakan mic, nanti di sini ada tulisan mic atau Realtek High Definition Audio, tergantung soundcard Anda. Oke. Nah, di sini sudah muncul inputnya. Nah, kita tes kan. Nah, masuk suaranya. Nah, kemudian kita tambah lagi outputnya. Nah, outputnya sama, kita pakai speakernya sama karena soundcardnya sama, pasti sama. Nah, di sini kita sudah bisa berinteraksi untuk membuat namanya rekam layar atau rekam desktop. Nah, contohnya ini kita perhatikan di kursusnya. Nah, ini sudah kerekam, tinggal kita masuk ke kontrolnya. Apa kontrolnya itu? Termasuk di sini ada start streamingnya kalau kita live, start recordernya, atau ini virtual kamera nanti kalau kita menggunakan kamera. Nah, studio mode ini tampilan di layar ini ada dua bagian. Coba kita tekan. Nah, ini percobaan satu. Ini hasil recorder yang kita rekam nanti atau kita kita simpan di file yang tadi yang Anda termasuk Anda simpan di di folder apa, ini hasilnya nanti. Nah, ketika kita pakai cut ini, nah nanti ke sini. Ini transisinya perpindahan sini dari ke sini. Kalau kita menggunakan beberapa bagian di scan-nya, ini kan cuma satu. Ini nanti kita coba ada 2, 3, 4 supaya tahu hasilnya. Nah, untuk memulai ngerekod kita tekan start. Berarti kalau kita tekan start, kita sudah masuk ke recordernya atau sudah direkam. Nah, untuk membandingkan ini, percobaan ini kita buka lagi. Kita coba supaya tahu apa fungsi dari cut atau transisi. Nah, kita tambah lagi ke scan kedua, kita kasih nama coba 2. Oke, nah sama halnya kita coba 2. Kita source-nya kita tambah lagi di sini. Tadi dicoba 1 display capture. Kita masuk ke Windows Capture-nya. Oke. Nah, Windows Capture belum ada istilahnya file di sini, kita abaikan, kita cancel dulu. Nah, kita cancel. Kita masukkan lagi ke audio sama inputnya, sama kayak tadi. Kita pakai default bisa, pakai namanya soundcard bisa. Outputnya oke. Nah, sekarang karena ini Windows Capture-nya belum ada tadi di Windows-nya, pakai ekstensinya apa atau file apa, kita coba pakai ini dulu. Ketik Boostek, kita pakai Boostek untuk permainan apa itu namanya yang sekarang ngetren, slot dan selanjutnya. Nah, perlu diketahui kalau perbandingan antara
coba 1 dengan coba 2, coba perhatikan. Ini contohnya gini, Windows Capture. Nah, Windows Capture kita setting tadi di sini kan kosong tadi yuk. Ketika kita membuka namanya BlueStack atau aplikasi lainnya, Windows ini ekstensinya secara otomatis akan timbul sendiri. Nah, kalau sudah timbul sini kita oke. Nah, ini bedanya Windows Capture. Jadi saya ulangi lagi, Windows Capture ini dia hanya merekam aplikasi yang sudah kita buka. Contohnya seperti ini. Nah, kalau coba 1, tadi kan display capture, ini displaynya saja. Maksudnya itu apa yang kita buka di Windows, di aplikasinya, di kotak dialognya, semuanya kerekod. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang kita main di transisinya. Di sini transisi itu ada duplicate scan, duplicate source. Paham kan? Duplicate scan akhirnya sama dengan scan-nya, atau duplicate source sama dengan duplicate source-nya. Kita pakai duplicate scan. Nah, ini ada namanya klik transisi. Di sini ada cut, ada fade to black. Nah, fade itu biasanya ini per 300 per sekon. Jadi ketika dia pindah dari scan pertama ini ke scan kedua, itu pemutarannya 300 ms, atau bisa kita percepat dan seterusnya. Nah, kita coba di sini. Nah, kita coba praktekkan. Lihat hasilnya kita pakai Vande. Nah, ada jeda. Mulus kan. Nah, kalau kita pakai cut, dia langsung sekali lagi saya ingatkan lagi, ini yang tampilan dialog ini nanti yang menghasilkan rekod. Tadi hasil tampilan rekodnya di sini. Kalau kita mencoba nanti, kita kan belum ngerekam nih, atau kita start rekod nih, tapi kan hasilnya belum tahu hasilnya rekodnya. Di sini nanti hasilnya sama dengan tampilan di sini. Ketika itu kita menggunakan ini, kita pakai cut. Nah, terus kita dan selanjutnya kita coba kita mainkan di sini. Lanjut lagi ke ini. Nah. Sering kita jumpai di gaming itu kan, di sini kan ada fotonya gamingnya nih. Itu cuat-cuat atau ngasih apa-apa atau berteriak-teriak. Nah, caranya gini, kita tambah lagi ke scan-nya. Lebih ke scan, kita beri nama coba 3. Oke. Nah, terus asnya kita tambah lagi di video capture device. Tadi kan kita sudah bisa membandingkan apa display capture, apa Windows capture. Nah, sekarang kita menginjak ke video capture device. Nah, oke. Nah, karena device-nya kita pakai OBS, bukan pakai kamera, device-nya otomatis OBS virtual kamera. Kalau kita nanti pakai kamera, pakai webcam, pakai kamera eksternal, di sini nanti device-nya berbeda lagi. Nah, untuk konfigurasi video, konfigurasi crossbar-nya sama, kita default-nya. Resolusinya kita bisa pilih, kita default saja, kita bisa custom itu nanti
ada pilihan 1920 dan sebagainya, seperti yang tadi di atas tadi, apa namanya, yang di setting tadi kita oke. Ini sudah ada tampilan kamera. Nanti kalau kamera karena belum punya aplikasi kamera, makanya nanti di subscribe, di like, biar bisa beli kamera. Kembali lagi tetap pada aturan yang di atas, kita pakai tambah lagi atau ya tambah audio input. Nah, audio input capture 3 kita oke. Nah, ini nanti kita default. Ini sebenarnya nanti kita menggunakan line in-nya ini kamera, tapi karena ini kita pakai default inputnya. Terus kita outputnya belum, kita pakai default. Nah, kalau kamera kita harus menggunakan video capture device. Paham? Fungsinya video capture device ini berarti kita merekod dengan alat kamera atau alat eksternal lainnya. Ini kenapa kita pakai coba 1, coba 2, coba 3, supaya bisa membandingkan apa yang dinamakan display capture, apa yang dinamakan Windows Capture, apa yang dinamakan video capture device. Maksudnya kegunaannya, video capture device itu untuk kamera, untuk video capture-nya untuk hanya tampilan Windows-nya aja. Tapi kalau display capture itu yang ditampilkan semua Windows. Nah, filenya apa yang di dalam Windows-nya pokoknya. Kalau yang Windows itu hanya aplikasi Windows yang kita tampilkan akan kerekod. Nah, di sini gimana caranya kita membuat aplikasi ini digabungkan dengan video capture yang sering kita jumpai di game-game yang ngetren sekarang ini. Nah, kita coba di Windows Capture, karena Windows Capture itu mengcapture Windows-nya. Jadi kita atau Windows-nya atau aplikasi di Windows-nya kita tambah pakai video capture. Nah, kita tambah, kita oke. Nah, ini sudah ada nih tampilannya. Ini hasil kamera ya, ini hasil kamera. Coba dilihat hasil kamera. Nah, ini masih belum kita recorder ya. Akhirnya nanti hasilnya gimana? Nah, kita cut supaya dia lari ke sini. Hasil recordnya nanti kita cut. Nah, ini ketika kita mainkan, ini main nih, gamenya main. Nah, di sini tinggal kita naruh enaknya sebelah sini. Nah, ketika yang kita sering jumpai ada istilah namanya green max, atau warnanya backgroundnya green, supaya kita mudah untuk menghilangkan warna greennya agar dia tampil atau kelihatan orangnya saja. Nah, di sini kita ambil video capture, kita buka setting. Nah, kita bisa kita oke. Kita klik kanan di sini. Nah, klik kanan, kita pilih filter. Nah, kita pilih filter, kita tambah nanti. Filter ini ada bagian chrome key-nya, color koreksinya, color key-nya. Nah, kita
Contoh sebenarnya kita pakai yang sering kita ini pakai color key. Kita oke, kita tambahkan di sini color key. Nah, color key ini ada fungsi color key green. Kita menghilangkan greennya. Tinggal kita naruh ke sini dia berubah. Nah, berubah kan? Nah, berubah. Nah, untuk apa namanya memberi max kontrasnya, apa namanya itu kelihatan gak samar-samar. Nah, kita coba lagi supaya tahu nanti perbedaannya. Kita pakai dulu. Nah, filter lagi nih, filter lagi. Kita tambah lagi ke color key. Nah, color key. Nah, ketika kita pakai color key paling mudah, kita masih ini pakai green. Ini karena backgroundnya warna biru, kita hilangkan warna birunya. Kita pakai blue. Wah, kita hilangkan blue-nya hilang enggak? Nah, hilangkan semakin ini sampai. Nah, hilangkan blue-nya kan. Ini kalau kita menggunakan color key itu misalkan kalau warna biru yang dihilangkan. Misalkan pakai green ya greennya kan di sini nggak ada warna green, kita pakai warna biru. Ini sebagai contoh saja, kita hilangkan di sini. Nah, biasanya background atau orang-orang itu kan pakai backgroundnya warna hijau. Jadi ketika hijaunya hilang ya tinggal orangnya saja. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Lihat nih hasilnya nih. Jadi kita rekod nanti hasilnya seperti ini. Coba kita mainkan di gini, kita mainkan the menunya. Kita mainkan menunya. Kita mainkan the menu. Nah, ketika ini kita maksimalis, ini otomatis akan tampil di sini maksimalis. Nah, supaya mempermudah tadi untuk menjalankan ini, kita minimalis. Nah, seperti ini. Ya. Atau gini. Biar mudah dilihat hasilnya. Kita maksimal aja seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan yang di sini. Ini nanti kita posisikan dimanapun itu bisa. Kita posisikan di sini. Nah, ini yang tadi apa namanya kita ya, atau di video capture-nya. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, di sini paham kan? Dan kalau kita menggunakan satu scan saja, kita bisa menggunakan coba satu, tapi kita isi video capture-nya, kita isi Windows capture-nya sama display capture-nya. Jadi satu nama, ini semua ada di sini. Cuman tadi saya kasih nama satu-satu supaya bisa membedakan antara display dan seterusnya tadi. Sampai di sini saya kira sudah paham. Nah, ini sudah bisa diaplikasikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa subscribe untuk tutorial yang lainnya seperti Corel Video dan sebagainya. Terima kasih.